Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga baik-baik saja, tetap jaga kesehatan dan tetap rajin belajar meskipun kita bertemu dalam pembelajaran daring setiap hari. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita masuk ke subtema 3 pembelajaran yang pertama. Untuk pembelajaran hari ini, sebelumnya coba amati gambar yang Ustadzah sajikan. Ini juga ada di buku paket kalian. Coba diperhatikan, di sini ada 3 gambar yang berurutan. Bisa kalian lihat, ini gambar yang pertama, dilanjutkan ke gambar yang kedua, dan menghasilkan gambar yang ketiga. Anak-anak, sebelumnya pernah kalian belajar tentang gambar cerita ataupun gambar ilustrasi. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, maka cobalah kalian buat cerita berdasarkan gambar tadi. Ini gambarnya ini ya. Jadi kalian membuat cerita tentang gambar tadi. Gambar ini ada 3 gambar, berarti nanti ceritanya berurutan dari mulai tanah liat sampai menjadi gerabah. Silakan kerjakan di buku tulis kalian. Nah, selanjutnya kita masuk ke ayo membaca. Ini literasi untuk hari ini. Ustadzah akan membacakan literasi, kalian dengarkan baik-baik dan simaklah juga di video pembelajaran ini atau di buku paket kalian. Bacaan yang akan kita pelajari hari ini adalah Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadatan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan, dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala Adeliang, Dukorubaru, Yangkatan Kiangean, Baragung, Pademawa, Dalpeyang Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang, Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah.
Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tersebut. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Yang pertama adalah panombu atau penumbuk, berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Yang kedua adalah panempa atau penempa, untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Yang ketiga, pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Yang keempat, payabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. 5. Pengelet, secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. Yang keenam, pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Yang ketujuh, pangabuan, tempat abu. 8. Panompal, alat menyisikan abu dari pembakaran. 9. Werkower, galah berujung kawat lengkung. 10. Pamatong, atau sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. 11. Pungku, pembakaran gerabah. Ini 11 dari alat-alat khusus perajin gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Selanjutnya, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Dengan menggunakan kain pengelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Selanjutnya, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Selanjutnya, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar sehingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua.
Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca bacaan tersebut, maka tugas kalian adalah menentukan ide pokoknya. Ide pokok dari bacaan Gerabah dari Pulau Madura. Masing-masing satu ide pokok per paragraf. Karena bacaan tersebut terdiri dari 11 paragraf, maka nanti akan ada 11 ide pokok yang harus kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Nah, kita selesai di akhir pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.